adik-adik pasti sudah siap untuk beribadah kan? Kita mau kalau ke pujian, oh sukacitaku. Ikutin gerakan maskotnya ya. Kita akan memulai ibadah kita, siapkan hati dan pikirannya. Kita angkat lagu pujian, selamat di tangan Yesus. Beribadah. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan tangan. Amin. Adik-adik yang di rumah masih hafal nggak yel-yel tadi? Masih dong Kak. Sekolah minggu baik, sangat baik, fantastis, yes, yes, yes. Wah, kalau sudah semangat, ayo bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Tanda Paku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Kak Valen mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang selalu mengikuti ibadah online setiap minggunya, serta adik-adik yang selalu mengirimkan ayat hafalan ke Facebook Sekolah Minggu setiap minggunya. Terima kasih banyak ya adik-adik. Semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk sekarang Kak Valen akan menyampaikan ayat hafalan khusus untuk anak kelas kecil.
diperkirakannya nih. Yohanes 20 ayat 29b. Ikutin yuk sama-sama. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Gampang kan adik-adik? Seperti biasa, ayat hafalannya dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu. Kakak tunggu sampai hari Rabu. Dikirimkan sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak adik-adik. Dah. Adik-adik yang di rumah, kita hari ini sangat sukacita karena kita kedatangan calon guru sekolah minggu yang baru. Bang Lius dipersilakan perkenalan. Halo adik-adik, perkenalkan nama Abang Fris John Cornelius Silitonga. Adik-adik bisa panggil Abang Bang Lius. Terima kasih Bang Lius. Semangat melayani. Adik-adik di rumah, siapkan hati dan pikirannya. Kita mendengarkan firman Tuhan sambil kita angkat lagu pujian Janjimu Ya dan Amin. Percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Dari semua yang dapat kuminta. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah sekolah minggu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapak yang berkati Kak Yolanda dalam menyampaikan, kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Yolanda itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pula adik-adik yang di rumah, kiranya mereka boleh memahami firman yang akan disampaikan dan melakukannya di kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, wah ketemu lagi nih di ibadah online sekolah minggu. Minggu lalu kita merayakan hari apa ya? Ada yang ingat? Ya, betul, merayakan Hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Wah, adik-adik, pada saat itu semua orang tercengang atas kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka senang sekali. Tapi, ada seorang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya sebelum dia melihat sendiri Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Siapa ya nama murid Tuhan Yesus itu? Nah, ceritanya ada di Alkitab loh. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah ketemu? Ayo kita baca ceritanya sama-sama ya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah percaya walau tidak melihat. Nah, kakak ada video nih. Duduk yang manis ya. Disimak baik-baik video berikut ini. Apakah adik-adik bisa melihat angin? Tentu tidak kan? Tapi walaupun tidak terlihat, kita bisa merasakannya dan percaya bahwa ada angin. Sama seperti cerita kita minggu ini. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Namun ada muridnya, yaitu Thomas, yang tidak percaya sebelum melihat sendiri Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul. Namun, tidak ada Thomas di situ. Lalu, teman-temannya mencari Thomas dan menceritakan kepadanya, "Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan." Thomas sangat terkejut adik-adik, dan dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berkumpul kembali, dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu dikunci, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Semua terkejut adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Wah, Thomas ketakutan. Tetapi dia sukacita dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus benar bangkit. Dan Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus bangkit seperti yang dialami oleh Thomas, tetapi kita percaya dengan segenap hati. Dan itu adalah iman. Walaupun tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus kepada adik-adik melalui keselamatan yang diberikan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, melalui papa, mama, dan juga saudara-saudara kita. Percayalah dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan adik-adik bisa bicara setiap waktu kepada Tuhan melalui doa. Nah, sampai di sini dulu cerita firman hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman kali ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Yolanda. Kami boleh belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kami tidak dapat melihat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Berkatilah kami Tuhan di setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktunya kita untuk memberikan persembahan. Siapkan amplop persembahannya sambil kita puji Tuhan. Kuberi persembahan.
tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan dengan lagu pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang lindungi, Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa juga buat pandemi yang masih terjadi di dunia ini. Kiranya Bapak dapat segera memulihkannya sehingga kami, adik-adik dan juga kakak guru sekolah minggu boleh bertemu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap dosa yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu, olesi wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik tetap ikuti ibadah online tiap minggunya ya. Tetap semangat. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.